Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Warsun Najib. Pada kesempatan kali ini eh, akan saya demokan salah satu bagian dari course DevNet Associate dari Cisco Networking Academy, tepatnya pada modul 4, yaitu Lab 4.9.2 tentang integrasi REST API di dalam aplikasi Python seperti yang ada di dalam file PDF di sini. Baik, pada Lab 4.9.2 ini ada step atau part 1 sampai 6. Step 1 menyiapkan Dev Associate Virtual Machine. Kemudian part kedua ini hanya ke demonstrasi saja aplikasi MapQuest yang akan dipakai. Kemudian yang part ketiga ini membuat akun di webnya MapQuest API. Kemudian yang 4, 5, 6 ini mencoba aplikasi MapQuest. Yang keempat, part 4-nya ini yang basic MapQuest. Kemudian yang part 5, upgrade aplikasi MapQuest Direction dengan fitur yang lebih advance. Kemudian yang part 6, tes full functionality dari full application yang MapQuest. Oke, result yang diperlukan satu PC, operating system, kemudian VirtualBox atau VMware ini sudah kita siapkan, VirtualBox seperti yang dibuka di sebelah kanan ini. Kemudian DevNet Associate Virtual Machine juga sudah terinstall. Yang pertama, aktivasi atau menjalankan Virtual Machine DevOS ini sudah dijalankan dengan cara seperti pada lab-lab sebelumnya. Kemudian part kedua di sini dijelaskan bahwa aplikasi yang akan didemokan nanti adalah aplikasi MapQuest Direction. Misalnya di sini contohnya bagaimana kita bisa merequest navigasi dari starting location-nya misalnya Washington, kemudian destination-nya kota Baltimore. Nah, URL yang dimasukkan adalah www.mapquestapi.com, direction, dan seterusnya ya. Version 2, route, dan di sini ada parameter yang dimasukkan adalah API key yang di-generate gitu ya dari akun kita di webnya MapQuest. Oke, dan ini nanti dicontohkan hasilnya gitu ya. Start, turn right, kemudian ada turn right lagi, turn left, dan sampai di Baltimore misalnya. Oke, kemudian saya bypass saja ke step 3. Ya, pada part 3 ini kita harus mendaftar di webnya developermapquest.com, kemudian sign up, dan kemudian ini hanya mengisi company-nya saja, Cisco Networking Academy Student, kemudian manage key, kemudian approve all key ya. Ini kalau dicoba di sini dengan Chromium Web Browser, kemudian kita bisa masuk ke developer,
developer MapQuest ya, MapQuest user login. Ya, ini karena sudah pernah login, ini sudah masuk, kemudian oke, kalau dibesarkan dulu. Nah, di sini ada application. Nah, approve all key-nya sudah dieksekusi tadi, mungkin tinggal dilihat. Nah, di sini ada satu key yang sudah di-generate dan yang akan digunakan adalah consumer key yang ada di sini. Ya, dan tadi sudah kita copy, kita masukkan ke ini ya. Note consumer key sekian-sekian sudah dicoba, sudah di-copy di sini untuk mempermudah melihat nanti. Oke, ini saya close dulu. Kemudian step 4 atau part 4, build the basic MapQuest direction application. In this part, you will create the Python script to send your error request to the MapQuest direction API. You will then test your API call throughout the rest of the step. You will build the script part, saving the file with a new name each time. This will help learning pieces of the application, as well as provide you a series of scripts that you can return to if you run into any problem in the current version of your application. Oke, saya next page. Yang pertama, step pertama dari part berapa tadi, part 4 ya. Step pertama kita membuka file di VS Code. Nah, VS Code-nya kita buka di sini. Visual Studio Code. Oke, kemudian open folder. Ya, mungkin ini saya close dulu. Ya, di sini select file, open folder. Open folder. Kemudian kita masuk ke lab devnet MapQuest directory. Lab devnet source, kemudian MapQuest directory yang ini. Kemudian new file. New file. Oke, kemudian save as dengan nama file save as. Namanya adalah MapQuest underscore parse des JSON underscore 1.py. Kita cek lagi MapQuest underscore parse JSON underscore 1.py. Kemudian di save.
Kemudian, kemudian yang kedua, importing module for the application. Nah, kita coba di sini import URL lib .parse, kemudian import yang kedua, import request, kemudian step yang ke B, 2B, select terminal, new terminal to open a terminal inside VS Code. Jadi terminal, new terminal. Oke, kemudian di sini tidak ada masalah. Kemudian save and run your script. Kalau kita coba di run, ya karena masih tidak ada masalah karena hanya import saja. Kemudian part ketiga, buat URL untuk merequest atau mengakses API dari MapQuest Direction. Oke, misalnya kita buat di sini main underscore API, kemudian sama dengan https://www.mapquestapi.com, mapquestapi.com, kemudian direction versi 2, kemudian route tanda tanya. Oke, kemudian origin equals Washington DC, destination atau dest Baltimore MD, kemudian key. Nah, di sini ditambahkan key yang kita copy dari webnya MapQuest tadi, kita ambil dari sini, copy, kemudian kita paste di sini.
Kemudian bagian 3B, combine for variable main IP origin destination and key dalam format URL. Jadi kita gunakan itu URL equal main API plus URL lib dot parse dot URL encode parameternya adalah key titik 2 key, kemudian koma from titik 2 origin, kemudian koma to destination itu ini diganti to titik 2 dest. Enter. Kemudian kita perlu sebuah variabel untuk menangkap replay dari API. Misalnya kita lanjutkan di halaman selanjutnya. JSON data equal request get URL dot JSON. Kemudian kita print JSON data. Oke, kemudian step 4 kita tes, save and run. Kita coba saja di run, sebentar di enter. Kita run, apakah ada errornya? Ya, ini sepertinya sudah ada replay, kemudian route route has to route dan sebagainya ya. Ini yang sama route sudah muncul di sini. Kemudian kurang lebih sama sampai beberapa baris. Cukup banyak ini.
Ya, cukup banyak. Oke, kemudian kita lanjutkan ke step 5 atau step C. Kita diminta mengubah origin dan destination-nya dari misalnya origin diganti Rome, Italia, destination-nya Frascati, Italia. Oke, kita coba di sebelah kanan di sini. Misalnya origin kita ganti Rome, Italy, kemudian destination-nya Frascati, Italy. Oke, kita coba run lagi. Kita simpan, kemudian di run. Maka ini akan melakukan request lagi. Nah, di sini sudah ada replay. Kita cek yang bagian awal dari replay-nya misalnya. Cukup banyak juga, seperti yang Baltimore tadi. Masih beberapa rute. Oke, masih cukup banyak. Ya, dimulai dari sini ya. Ada road, Hestel Road, Vals, dan seterusnya. Hespride dan seterusnya. Oke, kemudian pada step 5, print the URL and check the status of JSON request. Save the script as the map quest version.2. Oke, misalnya ini kita save as dengan nama file save as, save dulu mana save, kemudian di save as dibuat nomor 2, kemudian di save. Oke, ini sudah berganti menjadi nomor 2. Kemudian delete print JSON data. Print JSON data kita hapus di bagian bawah tadi. Kemudian add statement below which will do the following. Ya, pertama mencetak console tag URL. Kemudian yang kedua memparsing JSON dan status code. Kemudian start if loop untuk mengecek successful call. Oke, kita coba di sini. JSON status. JSON status equal JSON data. JSON data info kemudian ini 2 dimensi status code
Oke, kemudian kita buat loop if JSON status equal 0 mana tadi titik 2 print API status status titik 2 AC plus string str JSON status plus equal successful root call. Successful root call. Kemudian ditambah apa tadi? Backslash n untuk ganti baris. Backslash n. Enter. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian dicoba untuk dieksekut. Ya, maka akan ditampilkan di sini statusnya ini 0, kemudian successful root call ini sudah berhasil di di print. Kemudian yang JSON statusnya sudah oke, kemudian untuk mengetes status URL print comment. Ya, misalnya kita ganti lagi menjadi ini ya, origin sama dengan Washington. Kita ganti di atas tadi. Origin Washington DC. Washington DC. Washington, DC. Kemudian ke Baltimore MD. Baltimore, MD. Kemudian save, Ctrl S, kemudian di run lagi. Ya, sama ya hasilnya. Ini juga successful call, successful root call. Oke, kemudian you get similar HTTPS maps URL equal sebentar. URL equal ya, main URL equal. Oke, ini ada yang kelewatan, yaitu print URL-nya kita tambahkan di atas sebelum JSON data ya. Di sini kita tambahkan print URL
URL plus URL. Oke, save. Kemudian di-execute lagi. Ya, ini sudah muncul sekarang ya, URL, HTTPS, MapQuest API, direction, v2, root key sama dengan key yang kita masukkan, dan seterusnya. Kemudian from-nya Washington, destin to-nya ada Baltimore, kemudian statusnya successful, atau sama dengan 0, 0. Oke, kemudian ini step 6 sudah sama, berarti kemudian kita next page, 6A, 6B sudah. Kemudian step 7, add user input for starting location and destination. Nah, ini kita coba untuk menyimpan dalam file ketiga ya. Dalam step 7A, MapQuest parse JSON 3. Ini kita save as dulu, kita save. Kemudian di save as. Kemudian kita beri nama JSON 3. Kemudian save. Oke, kemudian di step 7A sudah di save as dalam file dengan nama MapQuest parse JSON 3.python.py. Kemudian yang B di delete current original dan destination variable. Nah, ini kita delete original dan destination variable. Kemudian itu nanti akan dituliskan dalam bentuk loop ya. Kemudian kita gunakan while true. Kemudian di dalam while kita gunakan orig sama dengan, nah ini menggunakan input, artinya nanti meminta masukan dari user ketika dieksekusi dengan keterangan starting location. Starting location titik 2, kemudian dest input, inputnya adalah destination, kemudian URL-nya sama, ini kita URL sama dengan main API, sama ya, yang bawah tadi kita naikkan di sini. Kemudian print URL-nya juga kita tab. Kemudian JSON data juga kita tab. JSON status. Kemudian if-nya juga kita tambahkan satu tab, satu indentation. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kemudian step 8 ini kita coba untuk menjalankan MapQuest ya. Test user input functionality, run your MapQuest parse JSON 3 script and verify the troubleshoot you code ini. Oke, kita coba dari sini. Kalau kita run,
Nah, di sini minta lokasi, kita masukkan misalnya Washington. Washington, D titik C titik enter. Destination-nya Baltimore, MD. Oke, kemudian, nah maka akan dihasilkan ini dicetak nih ya URL. URL-nya seperti yang ada di lab sebelumnya tadi dan juga statusnya adalah sukses. Kemudian ini kalau di Ctrl C ya. You should get output similar to end the program. Ctrl C. You will get a keyboard interrupt. Oke, ini step 8 sudah. Kemudian, ini di break juga ya. Ctrl C. Ctrl C untuk menginterrupt loop dari apa namanya while true tadi ya. Kita lihat lagi di atas ada ini loop while true. Ini untuk menghentikan bisa dengan Ctrl C untuk menghentikan eksekusi. Oke, kemudian kita lihat di step 9. Add quit functionality to the application. Instead of forcing application to quit with keyboard interrupt, nah kita bisa menambahkan functionality yaitu dengan user memasukkan tombol key atau quit untuk keluar dari application. Kita coba di halaman selanjutnya. Nah, di dalam while true ini kita tambahi kode yang di highlight warna kuning itu ya, kita tambahkan di apa namanya di sini di bagian di bawah original, di bawah origin kita tambahkan if orig equal quit or orig equal Q kemudian if destination, di dalam destination-nya juga ditambah ini, saya copy saja diganti des equal quit or des equal Q. Ini diganti des. Kemudian tadi ada break-nya ya. Kita tambahkan dulu break di setelah if orig equal key break. Demikian juga yang if destination equal key or quit, ini di break juga. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian di step 10 di sini di PDF-nya ini coba gitu ya, menggunakan quit, menggunakan key atau quit dan seterusnya. Oke, misalnya kita coba di sini execute. Nah, ini starting location. Misalnya saya masukkan quit, kemudian enter. Nah, ini langsung apa namanya keluar ya. Kita coba kalau memasukkan Q, enter, nah ini juga keluar. Kemudian dicoba kalau
memasukkannya ketika destination. Lokasinya ditulis tadi misalnya Washington DC, location destination-nya quit. Nah, maka dia juga akan keluar dari eksekusi. Oke, step 10 sudah berhasil. Kemudian step 11, display JSON data in JSON view. Yang pertama, the Chromium browser in the dev as module include a JSON view extension. You can use this to view a JSON object in a readable, color, and collapsible format. Yang step A, 11A, kita jalankan MapQuest version parse for again, and copy the code return for URL. Kemudian setelah di copy, dimasukkan ke web browser Chromium. Oke, kita coba ya. Kalau tadi, apa tadi ya? Oke, misalnya ini kita jalankan lagi. Starting location-nya adalah Washington DC. Washington DC. Kemudian destination-nya Baltimore MD, enter. Nah, maka akan, ini quit dulu. Kita sudah mendapatkan URL-nya, yaitu ini. Nah, ini sebetulnya bisa langsung follow link gitu ya. Kalau saya klik follow link, nanti harusnya dia akan membuka di Chromium browser. Kita coba aja, klik. Open. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini sudah dibuka pada browser Chromium. Dan ya, di sini kita lihat tampilannya lebih mudah dicerna gitu ya, dipahami. Sebelum kita lihat di situ, kita lihat di PDF-nya. Ya, ini bisa di-collapse gitu ya, misalnya kalau kita dari sini, ya tinggal route, kemudian info, status code sama dengan 0, ini seperti yang di print pada command line Python tadi, kemudian route-nya sendiri ada di atas. Oke. Ya, kurang lebih mirip dengan yang ada di file PDF ini. Kemudian yang D, expand the route dictionary before route and investigate the rich data. There are value to indicate whether the route has toll road, bridge, tunnel, highway, closure, and course. Oke, kita coba. Salah satu di sini misalnya di route. Nah, di sini ada misalnya bahwa apakah rutenya melewati toll road, ini false berarti tidak. Apakah jembatan, true berarti lewat jembatan. Kemudian bounding box, lokasi GPS-nya ada longitude, latitude, awal dan longitude, latitude akhir itu ya. Kemudian distance atau jaraknya 38,09, mungkin ini dalam mile, tapi tidak ada informasi. Kemudian tunnel, tidak melewati tunnel. Highway, true, berarti dia melewati highway. Kemudian error code minus 400. Message tanpa message. Formatted time sekian. Session edit sekian. Has access restriction.
hash country cross tidak, kemudian ini estimasi apa fuel-nya atau bahan bakarnya dan seterusnya ya. Oke, kemudian ada beberapa informasi yang lebih detail di bawahnya. Oke, kita kembali ke file PDF di sini. Kemudian nomor part kelima, kita diminta mengupgrade MapQuest Direction Application dengan beberapa feature. Oke, kita save as dalam file kelima ya. Kita close dulu. Kita sebentar ini kita simpan dulu. Kemudian di save as. Save as JSON 5. Kemudian save. Kemudian dimodifikasi ya dengan menambahkan ini ya, apa namanya, tampilan yang lebih, display yang lebih lengkap ya, misalnya dengan print ini. Oke, kita coba saja. Itu di bawah fjson status ya. Fjson status ini ya, print. Di bawah print status kita tambahkan oke, yang pertama print, kita print apa namanya itu, pemisah ya, pemisah atau tanda sama dengan beberapa karakter. Oke, misalnya sekian, nanti bisa dimodifikasi lagi. Kemudian saya copy. Saya paste di bawah. Kemudian di sela-selanya ditambahi print direction. Direction from plus origin atau orig plus 2 plus atau destination tadi, kemudian ini kita geser. Oke, selesai. Kemudian bawahnya adalah print trip duration. Trip duration ini titik 2. Variabel yang dipakai adalah JSON data. JSON data dalam kurung raut. Kemudian indeks format apa ini ya?
Formatted time, formatted time. F-nya kecil, formatted time. Formatted time. Oke, kemudian bawahnya print lagi. Setelah trip duration ada miles. Miles. Oke, kemudian plus JSON data root, ini saya copy saja di atasnya. Kemudian nanti yang formatted time diganti. Formatted time-nya diganti distance. Ya, distance. Distance. Kemudian berikutnya fuel use. Oke, saya copy semua aja. Copy. Paste. Fuel use in gallon equals JSON data fuel, parameternya adalah fuel used. Sebentar, di yang belakangnya. Ini adalah fuel used. Dicek lagi. Oke. Oke, kemudian delete. Oke, kemudian di save. Oke, kita coba untuk di eksekusi apakah ada errornya. Oke. Starting location kita masukkan misalnya tadi Washington DC. Destination-nya Baltimore MD. Oke, ini ada beberapa error, kita cek line 25. Line 25 miles JSON data. Oh, ini kurang str ya. Ditambah string JSON. Kemudian yang galon juga ditambah str atau string. Oke, kemudian kita save lagi. Kita run lagi. Ini tadi Washington. DC. Washington DC, destinasinya
Baltimore MD. Oke. Kemudian kita cek hasilnya. Nah, ini sepertinya sudah muncul ya. Direction from Washington DC to Baltimore, cuman kurang spasi di sini, kita bisa tambahkan nanti. Trip duration-nya 49 menit, jumlah mile-nya 38,09 mile, galon yang diperlukan 1,65 galon. Oke, kurang spasi di itu tadi bisa kita tambahkan di ini, kita quit dulu ya. Quit. Setelah itu ditambah ini ditambah spasi. Oke, kita simpan. Sebelum itu juga dikasih spasi. Kemudian kalau kita coba run lagi, Washington. Washington DC. Kemudian Baltimore MD. Oke, nah ini sudah ada spasinya antara to dan Baltimore. Oke, kemudian kita quit. Nah, kita lihat di step ini sudah step D sekarang. By default, MapQuest use the imperial system and there is not a request parameter to change data to the metric system. Therefore, you should probably convert your application to display metric value. Ini kalau di dalam kilometer gitu ya. Oke, kemudian yang bagian E, kalau kita coba tinggal dikalikan, ya distance dikalikan 1, yang distance itu mana tadi? Yang distance mile, ini mile. Ini tadi. Oke, kita coba mile-nya diganti kilometer. Kilometer. Kemudian ini string JSON distance. Distance-nya dikalikan 1,61. Distance dikalikan 1,61 kilometer string kemudian yang galon diganti liter, liter dikalikan
dikalikan 3,78. 3,78. Oke, simpan. Oke, kemudian kalau dijalankan dengan tujuan yang sama, starting location Washington DC, destination Baltimore MD. Oke, kita cek di sini hasilnya. Trip duration 49,29, kilometernya 61,3, ya kira-kira sama. Kemudian fuel use dalam liter 6,23 liter. Oke. Kemudian kita quit. Kemudian nah di unit F ya ini kita formatting ya. Apa namanya? Komanya terlalu banyak, dipotong sampai 2 angka di belakang koma. Nah, di variabel kilometer kita modifikasi kilometer plus STR Oke, kemudian yang kilometer kita tambahkan formatting untuk memotong supaya penulisannya hanya 2 angka di belakang koma ditambahkan dengan ini ya dot 2F. Kemudian yang yang fuel itu juga sama. Kita copy yang dari atasnya. STR dalam kurung dalam kurung 2F kemudian di belakang ditambahkan 1 kurung lagi. Oke, kita tes. Saya disimpan, dieksekusi apakah ada kesalahan. Syntax error, invalid syntax. Ya, ini harus dibetulkan dulu. Kelihatannya masalah koma ini ya. Baris kilometer, road. Oke, kita lihat di atasnya ini sepertinya kurang tanda petik di sini. Kemudian yang bawahnya juga kita tambahkan tanda petik. Dot format. JSON data root, oke, kalau kita simpan, dicoba, kemudian di run lagi. Oke, sudah bisa jalan. Kita cek Washington D.
baltimore.md Baltimore enter. Oke, kita lihat. Oke, ini sudah dipotong ya menjadi kilometer 61,32, 2 digit berdasarkan fungsi 2F tadi. Kemudian yang fuel use dalam liter juga 6,24 liter. Oke, kemudian yang step 3. Kalau kita lihat di sini, now you are ready to display the step by step direction for starting point to the destination. Return to the Chrome browser. Oke, kemudian kita lihat dari di browser. Kemudian di dalam manuver legs, di dalam legs itu di bagian bawah ada legs. Ya, ini manuver legs, distance, straight. Inside the dictionary, look at the leg list. Leg list include one big dictionary with the most of the JSON data. Oke, jadi misalnya di sini legs, ini legs has stored files, has bridge through, dan seterusnya. Route grid strategy, destination index tree, manuver. Ya, manuver ini bisa di collapse. Distance. Has very equal false. Option ini bisa di collapse juga. Expand the first dictionary of the maneuver. The first dictionary of the maneuver. Manuver, oke. Kalau kita lihat di sini manuver, nanti ada distance 0,792, streetnya nomor 6, US 50E, US minus 1N, dan seterusnya. Kemudian naratif, ya ini seperti yang start out going north on 6th Street, dan seterusnya sampai type 2 di bagian paling bawah. Nah, ini type 2. Oke, kemudian step keempat, add a for loop to iterate through the maneuver JSON data. Ya, kita simpan dalam nomor file 6.
Kita save, kemudian di save as. Python 6, kemudian di save. Kemudian add for loop highlight below after second double line print statement. Oke, di bawah full use ini kita tambahkan for each in JSON data route kemudian di dalam lex 0 kemudian manuver first. Oke, ini saya kecilkan dulu. Maneuvers titik 2. Print each narrative double R narrative plus str dot 2f format f kurung tutup titik 2 format each direction format each distance kali kali 1,6. Kilometer plus kilometer.
plus kilometer kurung kilometer kurung per 2. Kemudian ditambah print juga, copy. Oke, di tes dulu, di save, di run. Kita coba destinasinya sama, Washington. Washington D. Washington DC. Kita ulangi, di run lagi. Unmatch. Syntax error unmatch kilometer. Oke, kita cek dulu ininya. Format stringnya ada yang belum betul. Oke, ini unmatch tadi sudah kita cek. Ada kurang beberapa tanda kurung di sini. Dan sudah kita tambahkan. Kemudian kalau kita coba di run. Starting location Washington DC. Washington DC. Destinasinya Baltimore MD, enter. Nah, di sini maka akan dihasilkan output. Oke, ini kita quit dulu. Quit. Oke, nah, jadi kalau kita lihat mana tadi? Destinasi Baltimore, URL, HTTP map quest API sama, statusnya successful. Kemudian ini direction from Washington, trip duration 49 menit, 61 liter, 6,2. Kemudian yang for each tadi, manuvernya start out, going north on 6th Street, turn right, New York Avenue, kemudian take the Whisper, we exit on the left, dan seterusnya ya. Sampai welcome to Baltimore MD. Oke, ini sampai step 5. Step 6 kita lanjutkan di bagian berikutnya.
Oke, untuk kelanjutan dari step 6, ini akan melakukan pengecekan ketika user memasukkan input yang invalid. Nah, kita lihat salah satu baris shortcode yang berisi ini, JSON status sama dengan JSON data info status code. Ya, seperti di sebelah kanan ini. Info status code, kemudian if status sama dengan 0. Nah, di sini akan disimulasikan bagaimana jika status code-nya ini tidak sama dengan 0 gitu ya. Misalnya kalau kita atau user memasukkan nama kota yang salah atau invalid location. Oke, misalnya di sini dicontohkan dari Washington ke Beijing gitu ya. Kalau kita coba jalankan di sini, run, execute atau run Python. Kita lihat di baris paling bawah, destination, sebentar. Kita quit dulu. Kita execute sekali lagi. Ya, starting location misalnya kita masukkan Washington. Kemudian destination-nya kita coba tadi Beijing ya. Beijing, enter. Nah, ini maka aplikasi tidak akan tidak menemukan jalur yang benar gitu ya, sehingga langsung masuk ke loop berikutnya, starting location. Nah, ini bisa kita coba, misalnya kita coba lagi Washington, kemudian destinasinya, kalau biasanya kita gunakan Baltimore, ini hanya kita tulis Bal saja, enter. Nah, maka ini juga akan sama gitu ya. Saya quit dulu pakai key. Nah, untuk mengecek kenapa tidak ada yang ditampilkan di sini sebagai rutenya, tidak seperti pada sebelumnya ya. Ini kan ada tampilan seperti ini, belok kiri di mana, belok kanan di mana. Nah, ini bisa kita cek dengan menggunakan kita copy salah satu URL hasil di Chromium browser. Coba kita klik saja ya, kontrol klik di sini. Kita coba yang dari dari Washington ke Beijing tadi ya, kontrol klik. Kemudian open. Kita cek. Nah, di sini akan info status code-nya adalah 402. Nah, kalau kita lihat di sini status 402, ini menunjukkan bahwa ini ya, in the info dictionary status code is 402. Oleh karena itu, if loop never executed when status never executed the code for when the status code. Ya, karena if loop-nya akan tereksekusi kalau status code-nya 0 ya.
Padahal ini status code-nya 402, maka tidak memenuhi syarat gitu ya. Oke, untuk mencari solusi dari ini ya, supaya ada keterangannya, maka bisa kita lanjutkan di step berikutnya. Di sini kita diminta untuk menyimpan dalam bentuk file ketujuh. Kita coba dulu file save as, kemudian kita ganti MapQuest aplikasi atau shortcode ketujuh. Saya save. Oke, kemudian kita tambahkan di sini dengan beberapa elif ya, elif dan else. Kita ikuti saja yang ada di baris kuning di sini. If status di bawah for each kita tambahkan di sini ya, di bawah print itu kita back satu tab, kemudian elif JSON status ini equal 402 tadi yang bentuk error tadi dari browser tadi, maka kita jalankan ini, kita copy dari atasnya sama ini. Print, kemudian status code. Kalau kita copy bisa nggak? Kita coba copy. Nanti kita betulkan sintaknya. Copy, kemudian print status code plus string JSON status location. Oke, ini mungkin harus dicek dulu supaya location supaya tetap satu baris ya. Kita eksekusi dulu supaya diyakinkan tidak ada errornya. Ya, sudah jalan ya. Kita bisa langsung saya quit dulu. Oke, kemudian dilanjutkan yang bawahnya elif JSON status 600. Kita masuk sini. Elif JSON status equal 611 kemudian yang di print adalah ini, kita coba print 3 baris ini, kita copy dulu, kemudian kita coba paste di sini dengan harus diedit supaya tetap satu baris. Missing entry for one or both, tadi kita delete di sini. Kemudian print status oke, kita enter di sebelah paling kanannya, kita enter di sini. Tapi ini harus ke harus ke kanan 2 tab. Oke. Kemudian di bawahnya ada else.
Nah, untuk else-nya kita kopikan 4 baris di sini. Copy, kemudian saya paste. Kemudian di paste di else. Kemudian sambil disesuaikan tabulasinya, kita tambahkan 2 tab. Di sini juga kita tambahkan 2 tab. Ini juga 2 tab. Oke. Kemudian kita coba. Ya, kalau kita analisis ini else if yang pertama untuk memberikan pesan kalau misalnya status code-nya 402 seperti tadi ketika memasukkan starting location-nya Washington, kemudian destination-nya misalnya Beijing, kan tidak ketemu ya, maka harus diberi masukan ininya, string-nya apa. Oke, kita coba. Untuk kita coba kompilasi dulu supaya ada error-nya atau tidak. Oke, sudah jalan, langsung saya quit dulu sementara. Kemudian di manual lab-nya, praktikumnya, part 6, test full application functionality. Nah, kita gunakan ini. Oke, kalau kita coba dari ini ya, dari command lainnya, artinya tidak ada, bisa simpan dulu. File save. Kalau kita coba dari terminal, kita jalankan satu terminal, kemudian sambil kita buka tadi lokasinya ada di lab ya, di labs devnet, kemudian di MapQuest ya, di MapQuest. Ya, oke, misalnya kita coba di sini, saya clear dulu. Python 3, kemudian MapQuest yang file ke7.py untuk mengeksekusi shortcode dari MapQuest parsing JSON versi 7. Oke, saya enter di sini. Ya, starting location, misalnya kita coba ini ya. Yang pertama sesuai di sini Washington ke Baltimore. Kalau saya coba Washington, kemudian ke Baltimore, ya maka akan sukses code-nya 0, successful, kemudian ditampilkan detail dari ininya ya, dari detail dari direction-nya sampai belok kanan, belok kiri, dan seterusnya sampai ke Baltimore, artinya di 0 km. Kemudian ini minta masukan lagi, kita coba yang sesuai lab di sini. Nah, misalnya dari Moskow. Oke, seperti di panduan PDF-nya, starting location kita coba dari Moskow, kemudian enter, destination-nya katakanlah Beijing. Oke, kemudian kita cek apakah ya di sini ada cukup banyak informasi yang yang disampaikan ketika dicoba dari Moskow ke Beijing ya. Kalau kita lihat dari atas,
Mana ini? Nah, ini dari Beijing, dari Moskow to Beijing, trip duration 84 jam. 31 menit sama ya dengan yang ada di tab ini. Kilometernya 7.826, liternya 793 liter. Dan di sini dilanjutkan dengan step-stepnya, ada starting dari kota Kremlin 0,3 km, belok kanan di Ram, kemudian belok kanan di mana ini bahasa Rusia, kemudian belok, oh iya ini Mokhovaya Street dan seterusnya ya, sampai nanti di paling bawah itu cukup banyak karena dari Rusia ke Beijing kan mencakup beberapa negara ya. Nah, di sini terakhir Beijing 00. Oke, kita lihat di manualnya. Starting location, welcome to Beijing, kemudian location. Where else? Washington to Bal. Oke, misalnya yang Washington to Bal gitu ya. Washington, kemudian destinasinya Bal. Kita lihat, nah maka di sini akan dicontohkan status code sama dengan 402, invalid user input from one or both location. Jadi kalau dalam kasus ini kita salah memasukkan kota Baltimore hanya Bal saja. Kemudian contoh lain misalnya ini dari Washington, kemudian yang destinasinya dikosongkan ya. Kalau kita coba Washington, startingnya, destinasinya dikosongkan, saya enter, maka baru mengeksekusi API. Nah, maka di sini status code sama dengan 611 missing an entry for one or both location karena tadi tidak memasukkan kota tujuannya. Kemudian untuk keluar bisa pakai key, bisa pakai quit, kemudian enter. Oke. Ya demikian akhir dari lab 4 sekian ini ya. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat selamat mencoba untuk mengakses ini. Ini adalah lab 4, lab tentang integrasi REST API di dalam Python application. Ya, jadi ini ya lab modul 4 dari DevNet Associate Course Cisco Networking Academy, yaitu lab nomor 4.9.2. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.